selamat sore teman-teman. Jadi melanjutkan tugas kemarin, hari ini kita akan mengisi bagian loyal. Jadi untuk kegiatannya tetap evaluasi tunggakan pekerjaan di Kantah dan tahapannya yang berbeda. Jadi kita di sini mengambil tahapan kegiatan dalam menyiapkan konsep bahan paparan. Outputnya pun sama. Jadi kita bisa mulai dengan mengisi di bagian nilai loyal keterkaitan substansinya. Apakah dari teman-teman ada saran? Untuk loyal itu menyiapkan konsep bahan rapat dan analisis yang mencerminkan integritas untuk melayani masyarakat dan menghindari manipulasi data. Gimana menurut Tina sama Yuni? Kalau aku Iya, setuju sih dengan pendapat Mas Ferdi tadi, kita tidak memanipulasi data. Nah, dengan tidak memanipulasi data itu juga akan menumbuhkan kepercayaan pimpinan dan masyarakat juga sih terhadap kinerja kita, terus memperkuat nilai terpercaya juga dalam pelaksanaan evaluasi. Iya, betul banget. Itu juga mencerminkan kepatuhan kita sama pemerintah yang sah, terus juga kita patuh sama negara. Jadi itu udah mencerminkan sih kalau menurutku. Jadi udah disepakati ya kayaknya nih untuk nilai perilaku untuk loyal yang pertama. Jadi kita lanjut yang kode perilaku yang kedua, yaitu menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara. Ada sarannya? Kalau aku sih Mbak, yang untuk kode perilaku menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara itu kita bisa membuat bahan materi rapat dengan baik dan akurat untuk menunjukkan kesiapan kita sebagai penanggung jawab. Itu tadi pendapat dari Yuni. Teman yang lain bagaimana? Hmm, iya sih, boleh tuh betul. Mbak untuk menjaga nama baik ke ASN itu dengan kita apa ya membuat bahan materi dengan menunjukkan kesiapan kita itu juga masuk. Betul, Mbak Tin. Jadi kita langsung ke nilai selanjutnya atau mau didiskusikan lagi nih yang nilai Kayaknya kedua? udah sih Iya, kalau boleh yang nilai dilanjut lagi. kedua. Ya, oke, kita lanjut ya. Next. Jadi kode perilaku yang selanjutnya itu menjaga rahasia jabatan dan negara. Apa nih? Aku punya saran. Kalau Hmm, menjaga rahasia jabatan dan negara, kita kan menyiapkan atau konsep bahan rapat nih. Itu tuh sesuai dengan keperluan rapat. Misal juga kita bisa ngasih memberikan himbauan kepada teman-teman atau rekan kerja kita untuk memastikan misal laptopnya itu kalau kita pergi ke kamar mandi itu tertutup. Pokoknya draft-draft yang sensitif itu juga dimusnahkan. Pokoknya kita memastikan apa melakukan pekerjaan itu atau waktu kita mengkonsep bahan materinya itu sesuai atau kita betul-betul yang safety banget gitu. Kayak gitu sih kalau menurutku. Ya, jadi itu Gimana tadi kalau kalau dari Mbak Mita dia untuk menjaga rahasia jabatan negara dia menurutnya itu menyiapkan bahan materi sesuai dengan keperluan rapat serta memberikan himbauan untuk memastikan kertas atau draft sensitif segera dimusnahkan atau disimpan dengan aman setelah dipakai. Seperti itu. ya betul. Ya, Iya, Oke, boleh itu tuh aja Mbak. ya. Itu aja ya. Oke. Jadi untuk keterkaitannya sudah selesai, kita lanjut ke bagian kontribusinya terhadap pencapaian visi misi organisasi. Iya, izin Mbak, Ya, silakan. ada saran dari Tina untuk kegiatan evaluasi tunggakan pekerjaan di Kantah itu bagaimana kita melihat dari sudut pandang kontribusinya terhadap pencapaian visi misi ataupun tujuan dari Kementerian ATR BPN itu sendiri. Nah, dengan kita melakukan kegiatan evaluasi tunggakan pekerjaan di Kantah ini dapat mewujudkan peningkatan jumlah penyelesaian berkas berkontribusi dalam pencapaian tujuan pelayanan yang optimal, cepat, prudent, dan akuntabel, sehingga terlaksana juga misi yang kedua. Ini masuk pada misi yang kedua, yaitu meningkatkan kepastian hak atas tanah dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan publik, dan juga sesuai dengan misi kementerian. Nah, apa misi kementerian yang
masuk itu terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Gitu sih Mbak kalau dari aku. Ya, jadi itu tadi saran dari Mbak Tina mengenai kontribusinya terhadap visi misi organisasi. Ini sudah ditampilkan. Apa ada tanggapan dari teman-teman? Kalau aku sih itu pendapatnya udah runtut, juga sudah mencangkup dari kegiatan kita yang ini. Jadi menurutku itu udah masuk sih sama visi misi kementerian, tujuannya kayak gitu. Iya, Mm-mm. setuju sih. Ya. Ya, oke. Untuk kolom 6 kita selesai. Jadi kita berlanjut ke penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, ini kan untuk kolom ini kita berdasarkan pada kegiatan kita yaitu evaluasi tunggakan di tunggakan pekerjaan di Kantah. Jadi evaluasi membantu menemukan hambatan dalam eh, proses penyelesaian pekerjaan dan memperbaiki alur kerja agar lebih cepat, lebih jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pegawai. Hal ini berkontribusi dalam nilai-nilai kementerian kita yaitu melayani dengan kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu. Kegiatan evaluasi tunggakan pekerjaan dilakukan dengan kolaborasi antar pegawai agar dapat menganalisis akar penyebab tunggakan dan mencari solusi bersama agar selesai tepat waktu. Hal ini tercermin dari nilai kementerian yaitu profesional, di mana kita bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah, serta berkontribusi dengan nilai kementerian terpercaya. Yang kedua, yaitu patuh dan taat pada aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan melalui evaluasi tunggakan pekerjaan tanpa memanipulasi data. Oke, seperti itu untuk penguatan nilai-nilai organisasinya di kolom 7. Apa ada tanggapan? Itu kalau aku sih itu udah masuk semua sih, udah runtut, penjelasannya juga Iya. udah mencangkup semuanya, jadi udah seperti kayak kesimpulan gitu yang di poin 7 itu. Oke, karena kita udah Iya, kalau sepakat aku di juga setuju sih. oh, iya, iya, iya. Jadi karena kita udah sepakat di kolom 7, berarti untuk tugas hari ini kita udah selesai ya. Iya, Iya, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih. makasih. Oke.